tentunya yang akan kita bahas dari sisi medis, dan itu pun kita persempit lagi, yaitu proses autofagi yang terjadi pada orang yang berpuasa. Nah, autofagi itu apa? Sebentar. Jadi kita pakai ibarat ya supaya lebih mudah dipahami. Ibarat itu istilah ya. Istilahnya. Iya, ibarat. Jadi kita pakai contoh ya. Jadi ibaratnya kita di dapur rumah kita itu ada dapur ya. Dapur yang dengan penuh sisa-sisa makanan yang dalam 1 tahun terakhir kan gini, biasanya kalau kita masak itu ada sisa tepung, ada sisa gula, ada sisa minyak gorengnya, ada sisa-sisa lah begitu yang tertinggal. Nah, proses autofagi ini adalah karena asupan atau suplai bahan dari luar dapur itu tidak ada, maka untuk keberlangsungan sebuah rumah harus menyediakan makan pagi, siang, dan sore, maka dia akan memanfaatkan segala macam tadi bahan makanan yang selama ini tidak dipakai. Yang Sisa-sisa itu. Nggak dibuang. Ya dibuangnya kan ya ini dengan autofagi ini. Kalau tidak autofagi ya tentunya dia akan menyertai sel-sel tubuh kita terus dan tidak ada proses detoksifikasi. Nah, tentunya hal buruk jika itu kemudian terjadi bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, zat-zat yang tidak berguna tadi, yang tidak termanfaatkan oleh tubuh kita, atau mungkin sisa metabolisme residu, jika tidak dibersihkan. Nah, maka ada puasa ini akan menyebabkan proses autofagi, yaitu sebetulnya autofagi bahasa sederhananya memakan diri sendiri. Memakan diri sendiri. Ya, autofagi. Nah, apa yang dimakan? Yaitu tadi sisa-sisa zat-zat bahan-bahan yang tidak terpakai sebelumnya, sehingga tubuh kita atau dapur kita, tadi ya kita bicara dapur ya, lebih bersih. Gitu. Nah, jadi saat suplai dari luar dapur tidak hadir, maka disitulah proses pembersihan dimulai. Jadi menghabisi sisa itu dihabisin ya? Ya, jadi kalau selama ini tepung sisa itu kita tidak pakai, karena kita ada tepung yang baru, ada gula baru, beras baru, maka saat suplai itu dihentikan, maka kita akan memakai bahan-bahan yang ada. Akibatnya apa? Dapur kita jadi kinclong kembali, bersih kembali. Seperti itu manfaat puasa, menakjubkan. Ya. Selain itu ada juga literatur yang mengatakan bahwa autofagi ini juga dapat menghambat sel-sel kanker, memakan sel-sel kanker. Jadi autofagi ini ya sangat-sangat manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita. Jadi kalau mungkin orang itu untuk berpuasa yang sunnah itu masih kemudian berat, ya tergantung keimanannya, tergantung mungkin keadaan. Tetapi untuk puasa yang wajib ini artinya gini, kita bersyukur diwajibkannya berpuasa. Jadi dari sisi manfaat autofagi tadi untuk kesehatan tubuh kita dipaksa sehat. Iya, jadi dipaksa untuk sehat. Iya, harus sehat. Jadi kami melihat bahwa Allah itu sangat sayang ke makhluknya. Masya Allah. Dalam arti kita untuk kebaikan diri kita saja dipaksa. Iya. Itu yang harus kita syukuri. Iya. Betul. Jadi kalau mungkin selama ini kita sering ada mendengar hamba Allah yang kenapa harus berpuasa, kenapa harus sholat, kenapa harus zakat, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh itu semua. Ya, itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, dan untuk baik dari kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking sayangnya, walaupun dengan keluh kesah melaksanakannya, itu perintah loh. Allah memaklumi manusia yang sering mengeluh. Tetapi intinya dengan kita belajar pagi hari ini, mudah-mudahan ternyata mampu menambah keimanan kita bahwa untuk sehat, untuk kebaikan diri kita itu Allah memaksa gitu ya. Saking sayangnya coba, kan begitu. Iya, kita tinggal ya Allah bersyukur
Alhamdulillah. Terima aja pada enak ya. Betul. Tapi ya itu tadi godaannya, Masya Allah. Nah, tentunya kita nanti akan bahas dengan apa saja yang bisa memaksimalkan proses autofagi di tubuh kita. Karena autofagi ini memerlukan keadaan-keadaan juga. Oh, dengan ada persyaratan juga ya. Iya, misalkan terhindar dari stres. Oh iya. Kemudian tetap makan juga ya tidak berlebihan. Artinya puasa itu ada anggapan sebagian orang itu hanya memindahkan waktu makan. Iya. Jadi kesannya hanya misalkan waktu makan sarapan pagi, makan siangnya disatukan dengan makan malam. Sahur. Di waktu maghrib. Oh, iya, maghrib ya. Jadi bisa saja justru kalori atau energi yang dimasukkan ke tubuh seseorang lebih besar di bulan Ramadan daripada di hari biasa. Ya mungkin saja. Iya, mungkin saja. Pengeluaran lebih banyak di Ramadan. Tentunya kita dengan belajar pagi hari ini ya mengetahui manfaat menakjubkan dari puasa dari sudut pandang tadi kesehatan yaitu autofagi tadi, sehingga kemudian kita termotivasi untuk autofagi yang maksimal. Oh ternyata makanannya pun nanti harus teratur, dijaga. Kemudian hindari faktor stresnya, karena stres dapat mengacaukan sistem metabolisme, sistem otomatis di tubuh kita. Jadi ibaratnya kita sering baca itu bahwa otak kita itu menakjubkan. Jadi ibarat kalau ada ada istilah smartphone. Otak kita itu kalau ada istilah di atas smart itu ya itu saya pakai itulah, di atas smart itu apa? Saking smartnya gitu kan. Contoh yang sederhana gini. Bagaimana otak kita kemudian sangat responsif. Kalau dingin tubuh kita disuruh menggigil. Kalau panas udaranya tubuh kita disuruh berkeringat. Iya. Kalau kelebihan cairan tubuh kita langsung sensor menyuruh kita untuk ke belakang, membuang urin, mengurangi cairan. Kalau kita kemudian kurang cairan, maka tubuh kita akan dirasakan haus. Itu sangat smart, bukan smart, di atas smart kalau ada istilahnya. Saya pakai yang di atas smart itu ya. Jadi untuk satu hal saja sistem yang bekerja di tubuh kita sudah tidak akan habis-habisnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi pagi hari ini kita akan belajar autofagi. Apa saja syaratnya? Ya tentunya makan tetap harus diatur, dijaga. Iya, jadi tetap kalori yang masuk ke tubuh kita jangan berlebihan juga. Betul. Nah, kemudian yang kedua, hindari faktor stresnya. Faktor stres itu bukan stres itu yang, mohon maaf, kan kebanyakan orang kita menganggap stres itu kalau ngelempari rumah tetangga, lempari batu, mengganggu orang. Tidak. Stres itu adalah cemas, gelisah. Biasanya akhir-akhir Ramadan cemas. Khawatir, ya, cemas THR, ya. Nah, itu hindari ya. Makanya betul bahwa untuk menghadapi Ramadan saja jangan cemas, sambut dengan gembira. Bahkan diiming-imingi barang siapa bahagia memasuki bulan Ramadan, kan begitu? Iya. Jadi untuk sempurnanya puasa kita itu dipaksa juga. Jadi kalau untuk bahagia aja ada upahnya gitu, Masya Allah kita tuh ya. Allah Subhanahu sudah mengajarkan seperti itu. Kita sebagai umatnya harus. Artinya kalau kita puasa kok tidak bahagia, tidak gembira, maka tadi proses autofaginya tidak maksimal. Tidak berlaku ya. Justru mungkin kebalikan. Saat kita kemudian menjalankan puasa dengan stres, mungkin bisa saja malah penyakit yang didapat. Iya.